Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, saya akan membalas pertanyaan lewat WA dari Pak Bagong di Magetan. Ya, Pak Bagong di Magetan. Ya. Pertanyaan ini cerdas sekali ini ya. Begini pertanyaannya. Apakah Kristus punya bapa? Ini saudara ya. Saya nggak tahu ini Pak Bagong ini iseng-iseng nanya atau apa, tetapi bagi saya ini pertanyaan sangat cerdas. Apakah Kristus itu punya bapa? Saudara-saudara, kalau Yesus itu kan anak Allah, lalu Yesus memanggil Allah itu bapa, itu sudah tahulah kita ya. Yesus manusia itu kan gelarnya anak Allah. Maka Yesus memanggil Allah adalah Bapa. Itu sudah lewat lah, yaitu Bapa temporere. Kita sudah penjelasan saya sudah nggak kurang deh soal itu ya. Soal Bapa temporere, not exist anymore, tidak ada lagi Bapa ya. Oke. Sekarang Kristus itu apa sih maksudnya? Anda harus tahu dulu ya. Kristus itu apa? Kisah 2 ayat 36, supaya semua orang Israel tahu, Yesus yang kamu salibkan itu oleh Allah ya, dijadikan Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau bicara Kristus itu pasti bukan Yesus fisik. Itu pasti Yesus roh. Oke? Tuhan itu juga pasti roh, tidak mungkin Tuhan kok manusia fisik, nggak mungkin. Kristus itu juga roh, juru selamat itu juga roh, Bapa yang kekal itu juga roh. Meskipun gelar itu disandang Yesus ketika masih jadi manusia, tetapi jatuh temponya Anda harus tahu, jatuh temponya setelah naik ke surga. Kristus itu setelah naik ke surga baru Kristus ya, baru menjadi Kristus. Nah, kisah 2 ayat 36. Lalu Pak Bagong ini nanya pertanyaan cerdas sekali. Apakah Kristus masih punya bapa? Kalau di bumi kan Yesus punya bapa, ya. Apakah Kristus masih punya bapa di surga sana, ya? Pertanyaan cerdas. 200 juta pendeta tidak ada yang bisa jawab, Pak Bagong. Ya, Anda tanya ke pendeta lain, apakah Kristus punya bapa? Jawabannya muter-muter gitu, dan tidak pakai ayat Alkitab. Dijamin tidak pakai ayat Alkitab. Makanya Pak Bagong tepat sekali nanyanya ke pendeta HTD. Kalau pendeta HTD jawab pasti pakai ayat Alkitab, dan dijamin jawaban ini tidak ada yang bisa jawab dari 200.000 pendeta di Indonesia. Ya. Jawabannya benar, Pak. Kristus punya bapa. Nah, ini dia. Ini baru sesuatu yang aneh ini. Kristus punya bapa. Betul, ada ayatnya, Pak. Harus pakai ayat Alkitab ya. Ya, kita mulai dari kisah 2 ayat 36. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus pasti roh. Apakah Kristus punya bapa? Ya. Ya, bapaknya Kristus adalah Allah Bapa. Loh, kok aneh, Pak? Ya, kalau bapaknya Yesus kan disebut Bapa. Ini bapaknya Kristus disebut Allah Bapa. Ya. Iya. Itu Allah Bapa ya. Allah Bapa itu apa, Pak? Sudah ada description-nya di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 ayat 2 sampai 21. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Ya, kita harus mengenal istilah-istilah seperti ini ya. Allah Bapa itu Roh Kudus, pegang dulu ya. Ini linknya juga ada di Efesus 1 ayat 17. Bapa yang mulia, yaitu Bapa yang maha mulia, itulah Allah Bapa, itulah Roh Kudus yang memberi roh, hikmat dan wahyu. Di dalam Efesus 1 ayat 17, Roh Kudus itu memberi hikmat dan wahyu. Itu siapa? Itu adalah Bapa yang mulia. Itu siapa? Allah Bapa. Itu persis dengan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Pegang dulu ya. Roh Kudus disebut Allah Bapa, disebut Bapa yang maha mulia. Itulah Bapanya Kristus.
Kristus harus roh, punya Bapa roh juga, ya. Perhatikan baik-baik di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus anak Bapa menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nah, karena Kristus itu punya Bapa, yaitu Allah Bapa, maka Kristus disebut anak Bapa. Kalau dulu kan anak Allah, betul nggak? Ya, betul nggak? Ya kan? Waktu Yesus di bumi kan disebut anak Allah, ini disebut anak Bapa. Ya. Lalu nanti merembet ke 1 Yohanes 2 ayat 22 yang disebut antikristus adalah yang menolak Bapa maupun anak. Jadi rupanya Bapa itu yang dimaksud Allah Bapa, anak yang dimaksud anak Bapa. Karena sudah Kristus, antikristus, bukan anti Yesus. Kalau Yesus kan masih manusia, ini bicara antikristus yang tidak percaya baik Bapa maupun anak. Bapa yang dimaksud siapa? Ya Bapanya Kristus, Allah Bapa. Lalu anak yang dimaksud siapa? Ya anak Bapa. Ya, Anda yang masih mempermasalahkan antikristus ya tuh. Antikristus kan menolak Bapa. Iya, Bapa yang mana? Bukan Bapa yang dulu disembah Yesus, Yesus sujud. Bukan itu. Bapa yang dimaksud Allah Bapa, anak yang dimaksud adalah anak Bapa. Ya, Pak siapa? Pak Bagong. Ya, pertanyaan Anda ini cerdas sekali loh. Ya, saya bisa jamin 200.000 pendeta di Indonesia tidak ada yang bisa jawab. Ya. Kecuali yang kaos merah nih, Pak. Mari kita bedah 2 Yohanes 1 ayat 3 itulah jawabannya pertanyaan Pak Bagong. Apakah Kristus punya Bapa? Ya Pak, Kristus punya Bapa disebut Allah Bapa. Pegang dulu Allah Bapa artinya Roh Kudus. Oke? Ya. Jadi ini semua bicara di roh ini Pak, udah nggak ada yang fisik semua. Allah Bapa adalah Roh Kudus, lalu anak Bapa adalah Yesus itu sendiri. Ya karena Yesus punya Bapa, Allah Bapa ya maka dia disebut anak Bapa. Ini link dengan 1 Yohanes 2 ayat 22 yang sering Anda permasalahkan tentang antikristus. Antikristus menolak Bapa dan anak. Betul? Betul. Bapa yang dimaksud Allah Bapa, anak yang dimaksud anak Bapa. Ya, jangan salah ya. Mari kita cari tahu. Allah Bapa sudah tahu ya, Roh Kudus ya. Oke, sekarang anak Bapa itu siapa? Anak Bapa ini harus mengacu ke anak Allah di dalam Wahyu 2 ayat 18, yaitu yang matanya seperti api, kakinya seperti tembaga. Ini link juga ke Wahyu 1 ayat 13-16. Wajahnya seperti terik matahari, suaranya seperti desau air bah, rambutnya putih metah, dari mulut keluar pedang tajam bermata dua, ya, wajahnya seperti terik matahari. Itulah anak Bapa yang disebut anak Allah di dalam kitab Wahyu, roh. Ini sudah roh. Lalu Allah Bapanya mana? Allah Bapanya adalah Bapa yang duduk di tahta surga. Siapa? Ternyata Yesus sendiri. Jadi anak Bapa adalah Yesus, Bapanya Kristus adalah Yesus sendiri di dalam Wahyu 4 ayat 2 ya. Pak Bagong, Wahyu 4 ayat 2 itu yang duduk seorang, tidak ada dua orang, Pak. Siapakah seorang? Description-nya ada di ayat 8, Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11. Itu Yesus, Pak. Ya. Jadi siapakah yang dimaksud Allah Bapa? Adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan sampai 7 kali di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 mengatakan bahwa aku ini roh. Dengan berkata begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Sampai 7 kali itu, ya. Nanti di Wahyu 22 ayat 17, pengantin perempuan anak domba juga berkata, marilah, itu juga roh ya. Jadi clear Pak, apakah Kristus punya Bapa? Ya, disebut Allah Bapa. Ini Alkitab loh ya.
Alkitab ya. Allah Bapa itu siapa? Nggak taunya Yesus sendiri, Roh Kudus ya. Yesus sendiri. Di dalam kitab Wahyu, Bapa yang duduk di tata surga adalah Yesus sendiri. Yesus juga Roh Kudus itu. Lalu ketika Kristus ini punya Bapa, berarti disebut anak Bapa dong, betul. Siapakah anak Bapa? Sama dengan anak Allah di surga di kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 2 ayat 18, dialah Yesus tubuh kebangkitan, ya Yesus roh juga. Jadi muter-muter ya Yesus semua, Pak. Ya, Anda saja yang tidak paham ya, jangan sampai Pak Bagong sampai tidak paham ya. Ya, bedanya Yesus sama Kristus. Kalau Kristus itu pasti sudah roh ya loh. Juru selamat itu harus roh, harus Kristus, harus Allah ya loh. Kalau Kristus punya Bapa ya pasti roh ya, Bapaknya pasti roh, nggak taunya ya Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu ya Yesus Kristus sendiri. Muter-muter tetap aja ketemunya Yesus, Pak. Karena satu-satunya penguasa atau the ruler di surga itu Yesus. Nggak ada Bapa, nggak ada yang lainnya, Pak. Cuman istilah-istilah ini Anda tidak bisa pahami, lalu Anda super ngotot doang. Cuman maki-maki pendeta HTD. Pendeta HTD itu antikristus katanya. Katanya menolak Bapa. Yang saya tolak itu Bapa yang kiasan, Pak. Yang dulu Yesus sujud. Lah Anda kan nggak paham. Siapakah Bapa yang dimaksudkan? Yesusnya harus Kristus dulu. Antikristus itu yang menolak Kristus. Kalau Kristus kan roh. Bapaknya Kristus siapa? Allah Bapa siapa? Ya Yesus sendiri. Lalu anak Bapa siapa? Ya Yesus sendiri. Ya, Anda yang tidak mudeng, pendeta HTD yang dimaki-maki coba. Pendeta HTD itu antikristus gara-gara menolak menyembah Bapa. Yes, saya menolak menyembah Bapa yang kiasan, yang Anda masih sembah-sembah itu. Yang Anda sembah kan Bapa yang dulu Yesus sujud dan doa atau di Taman Getsemani. Yang Yesus bilang, ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku, yang gitu-gitu. Itu kan Bapa yang Yesus sujud, yang dulu doa Bapa kami Anda sembah-sembah tuh. Bapa yang Anda sembah melalui doa Bapa kami loh. Itu yang saya tolak, saya tidak mau nyembah itu. Itu Bapa kiasan, sudah finish. Ya. Yang saya sembah adalah Bapa kekal Yesus Kristus, Allah Bapa yang Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, anak Bapa yaitu anak Allah ya Yesus Kristus sendiri. Ya, ini istilah-istilah yang Anda harus kuasai ini ya karena Alkitab itu sangat teliti ya. Begitu Anda Allah Bapa ya, kok ada anak Bapa ya, anak Bapa Anda harus link ke Wahyu 2 ya 18 ya. Very clear kok kalau Anda menguasai Alkitab itu very clear ya. Yang masalahnya Anda yang gagal memahami, tidak menguasai Alkitab, bisanya cuman maki-maki. Pendeta HTD dimaki-maki ya. Suruh debat, suruh ketemu kagak berani. Nggak ada yang berani sama HTD, suruh debat, ayo. Ya. 200.000 pendeta di Indonesia plus channel-channel yang ngaku Kristen itu. Ayo. Ya. Jangan cuman maki-maki, sini debat sama HTD. Ya. Anda kan tidak paham kayak begini. Ya. Ya, Anda tidak paham, tidak dibuka. Anda mau tanya yang sesulit apa? Sini tanya sama HTD. Ya, pasti saya jawab semua ya, Pak Bagong. Pertanyaan Anda ini sulit, yang saya jamin 200.000 pendeta tidak ada yang bisa menjawab. Apakah Kristus punya Bapa? Kalau Kristus punya Bapa, apakah Kristus disebut anak Bapa? Ternyata ada di Alkitab. Ya, Bapaknya Kristus adalah Allah Bapa. Allah Bapa beda dengan Bapa yang kalian masih sembah itu, beda. Allah Bapa itu Roh Kudus, anak Bapa itu anak Allah di surga. Ya, siapa dia? Yesus. Allah Bapa siapa? Roh Kudus, Yesus juga. Ya, Anda nggak paham tuh kayak begini, ya, tapi Anda tidak bisa baca. Wong ini ayat Alkitab. Memang benar ada tertulis anak Bapa. Ya, lalu antikristus kan yang menolak Bapa maupun anak. Anda pikir Bapanya yang Bapa. Anda doa Bapa kami itu salah, itu Bapa temporere sudah nggak ada itu ya. Yesus sudah nyuruh doa padaku kok. Wow. Yohanes 16 ayat 26 ya. Pak Bagong, terima kasih Pak. Saya senang pertanyaan-pertanyaan yang sulit kayak gini ya. Ya, untuk bertanya saja belum tentu Anda bisa loh Pak Bagong ini. Saudara-saudara, saya itu percaya
dan mengimani bahwa setiap pertanyaan yang muncul yang ditanyakan ke saya itu ada maksud Tuhan supaya saya bahas lalu saya sampaikan kebenarannya. Belum pernah dengar toh, ternyata ada anak Bapa, ternyata ada Allah Bapa. Allah Bapa beda dengan Bapa. Ternyata ada anak Bapa beda dengan anak Allah waktu di bumi. Ternyata anak Bapa sama dengan anak Allah di surga. Sama-sama anak Allah. Di surga juga ada anak Allah. Di bumi ada anak Allah. Anak Allah di surga sama di bumi beda. Lah ini ada anak Bapa, ada Bapa, ada Allah Bapa, ada anak Bapa, ada anak Allah. Anak Allah ada di bumi, ada di surga. Anak manusia ada di bumi, ada di surga. Ya. Apakah ada pendeta lain yang bisa menjawab seperti ini? Dijamin tidak ada. Pak, saya berterima kasih Bapak bertanya yang sulit sekali. Ya. Ayo saudara-saudara yang punya pertanyaan sulit, ya saya memang mengharapkan itu pertanyaan sulit karena tayangan kami kan sudah 2.600 tayangan. Ya. Sehingga hampir semua nggak bisa nanya, mau nanya apa lagi sama pendeta HTD, sudah semua yang paling sulit pun dijawab ya. Ya, udah takut duluan mau nanya, soalnya pendeta HTD selalu ngomong Allah itu Yesus. Anda yang masih nyembah Bapa ya mohon maaf Pak, ya Bapaknya sudah tidak ada ya. Nanti dibilang ora waras. Ya Bapak Ibu Saudara ya, Pak Bagong atur nuhun matur nuwun Pak, orang Magetan itu Jawa Timur ya. Terima kasih Pak ya. Tanya yang sulit-sulit lagi Pak ya, yang sulit, pokoknya yang super sulit ya, yang Anda membaca Alkitab menemukan ayat ya. Ya. Kemarin ada yang nanya itu, mengapa keturunan Yakub yang ke Mesir di kitab ini cuma 70, di sana kok 75? Ya. Jawabannya simpel sekali itu ya. Ya. Ada itu di Kejadian berapa itu? Di Kejadian 25 apa berapa itu? Atau 24 gitu, atau 26. Keturunan Yakub yang ke Mesir gitu. Yang Yusuf itu, Yakub kan Yusuf di Mesir jadi apa itu? Perdana Menteri lah ya. Terus rombongan Yakub dari Israel dibawa ke Mesir kan. Di kitab Kejadian disebut 70 orang. Tapi di kitab lain, di kitab Korintus yang waktu Stefanus cerita di kisah pasal Stefanus itu cerita kisah pasal berapa sih? Kisah pasal 7 ya, Stefanus ya, yang cerita. Disebut di situ 75. 75 orang, di sini 70, kok selisih 5? Pendeta nggak ada yang bisa jawab, 200.000 pendeta. Ternyata jawabannya apa? Ternyata ada cucunya yang sudah menikah. Ada ayatnya, ada ya. Cucunya ya, kan Yakub udah punya anak lalu punya cucu dong. 5 dari cucunya sudah menikah. Itu jawabannya kalau Anda perhatiin betul ya. Very simple, tapi Anda akan tidak bisa jawab ya. Hanya yang dibuka oleh Yesus yang bisa jawab. Oh, ternyata ada 5 cucu Yakub sudah menikah. Biasanya yang tidak disebutkan pasti itu yang perempuan-perempuan ya. Baik, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, yang mau ikut baptisan ya nunggu berita ya. Di daerah-daerah juga sudah mulai pada baptisan. Yang mau ikut mendonasi siaran-siaran kami ya nanti around the world ya, yang mau mendonasi ini nggak ada nih pendeta lain yang bisa jawab kayak gini. Tanya apa saja bisa dijawab ya, asal Alkitab lu ya. Ya, tidak ada nih pendeta kayak gini nih, mau bertanya yang sulit sesulit apapun ya. Silahkan ya, yang mau ikut mendonasi silahkan, nanti hubungi nomor-nomor yang ada supaya Anda bisa mendonasi ya. Terima kasih yang sudah mendonasi ya, dari berbagai negara juga ya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara ya, selama yang kita beritakan itu kebenaran Alkitab, itu dicari orang Pak. Nggak apa-apa, saya tidak mencari yang heboh-heboh harus sekian ribu orang yang nonton, tidak perlu itu. Tetapi dari yang ada ini ya, yang mungkin ratusan orang ini nggak apa-apa, dia pencari kebenaran kok ya. Justru itu yang kita senang seperti itu, mereka-mereka yang pencari kebenaran akan tetap setia ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian, tapi haleluya, amin.